Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah karya kasih Tuhan dalam perjalanan Rasul Paulus, pelajaran iman yang dapat kita petik. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Kisah Para Rasul 27, ayat 1 sampai ayat 11, yang berbunyi sebagai berikut. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Yulius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium, yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia, lalu kami bertolak. Aristarchus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Yulius memperlakukan Paulus dengan ramah, dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya, supaya mereka melengkapkan keperluannya. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus. Dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira, di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah, dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau, dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahoda daripada kepada perkataan Paulus. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Kisah Para Rasul 27 ayat 1 sampai ayat 11. Ketika kita membayangkan Laut Mediterania yang luas, dan di tengah pasang surut airnya, kita bisa mendapati diri kita berada dalam drama, sebagaimana yang terungkap perjalanan Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul 27, ayat 1 sampai ayat 11. Pada saat itu Rasul Paulus berada di kapal, menjadi tahanan dalam perjalanan ke Roma. Perjalanan ini bukanlah perjalanan yang santai melainkan perjalanan yang sulit, penuh dengan ketidakpastian yang berbahaya. Narasinya berlatar belakangkan sebuah keputusan, apakah akan tetap berlayar dalam menghadapi badai yang menjelang. Dalam ketegangan antara peristiwa alamiah dan pengaturan ilahi inilah, kita menyaksikan karya Allah dalam perjalanan Rasul Paulus. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Saat kita menempatkan diri kita ke dalam narasi firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita memperoleh wawasan abadi yang selaras dengan kehidupan kontemporer kita. Sama seperti Rasul Paulus menghadapi badai di Laut Mediterania yang tidak dapat diprediksi, kita pun pada saat ini sedang mengarungi arus kehidupan yang tidak dapat diprediksi. Pesan Tuhan di sini sangat jelas. Tuhan sedang bekerja di tengah perjalanan hidup kita. Di saat-saat penuh ketidakpastian, ketika badai kehidupan mengancam untuk menerpa kita, pemeliharaan Tuhan tetap teguh. Kita juga diingatkan bahwa pemeliharaan Tuhan meluas hingga ke detail-detail rumit kehidupan kita, mengarahkan kita melewati masa-masa yang penuh gejolak, dan membimbing kita menuju tujuan kita yang harus selaras dengan tujuannya. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari?
Dalam merenungkan karya Tuhan dalam perjalanan Paulus, kita diajak untuk menanggapinya dengan iman yang justru bertumbuh di tengah kesulitan. Keyakinan Paulus yang tak tergoyahkan pada rencana Tuhan, bahkan ketika dihadapkan pada lautan yang penuh gejolak, menantang kita untuk juga melabuhkan iman kita kepada Tuhan Yesus di tengah badai kehidupan ini. Pelajarannya sangat mendalam, yaitu bahkan dalam menghadapi ketidakpastian, kita dapat mempercayai nahoda jiwa kita, yaitu Tuhan Yesus. Saat kita menanggapi maksud dan tujuan yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus, iman kita menjadi kompas, membimbing kita melewati arus kehidupan yang tidak dapat diprediksi. Ini adalah panggilan untuk menyerahkan ketakutan kita kepada Tuhan Yesus, yang berkuasa menenangkan angin badai dan ombak yang bergejolak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Pemurah, ketika kami merenungkan narasi perjalanan Paulus yang penuh bahaya dalam bacaan firman Tuhan hari ini, kami merasa tertarik dengan pelajaran abadi yang tertanam dalam jalinan kisahnya. Dari pelajaran itu, semoga iman kita semakin berakar dan berkembang. Beri kami kebijaksanaan untuk mempercayai pemeliharaan-Mu ketika badai kehidupan ini mengancam hidup kami. Saat kami menanggapi maksud dan tujuan yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri, semoga iman kami tak tergoyahkan, berlabuh pada pengetahuan bahwa Engkau adalah nahoda dari takdir kami. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.